Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum minal mujahidin al-zahirin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah fi kulli sa'atin tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin segenap jamaah ibadah salat Jumat, insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji teriring rasa syukur tentunya mari sama-sama kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah memilih dan menjadikan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus zat yang telah meningkatkan kita pada derajat martabat yang sangat mulia, yaitu sebagai umat yang terbaik. Sebagaimana hal ini Allah memaparkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan atau yang dilahirkan atau yang diperuntukkan untuk manusia yang lain. Di mana khairun nas anfa'ulinas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Apa manfaatnya? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kuntum khairu ummah. Ini adalah predikat yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya menurut logika atau menurut akal sehat kita, selayaknya yang pantas atau yang mesti dikatakan sebagai umat yang terbaik itu harusnya umat-umat Nabi terdahulu. Contohnya seperti umat Nabi Adam alaihi salam, umat Nabi Idris alaihi salam, umat Nabi Nuh alaihi salam, dan umat-umat Nabi yang lainnya. Harusnya mereka yang pantas dikatakan sebagai umat yang terbaik itu. Kenapa? Karena umat-umat Nabi terdahulu ini, saudara hadirin, kalau dilihat dari sisi usianya, usia mereka panjang-panjang, lama-lama, ratusan bahkan ribuan tahun. Lalu kemudian kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, postur umat-umat Nabi terdahulu ini besar-besar, tinggi-tinggi, sehingga ada mafhum hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, suratul akhim Adam situna dar'an bisama. Bentuk Nabi Adam alaihi salam situna dar'an bisama, kurang lebih 60 hasta, atau dalam hitungan meter kurang lebih 30 meter bisa menjulang ke langit. Maka umat Nabi Adam alaihi salam hampir setara
sepadan, besar dan tinggi tubuhnya. Jadi mereka tinggi-tinggi, besar-besar. Lebih lebarnya 8 meter dan tingginya 30 meter. Ini keterangan sebuah hadis yang sahih Bukhari Muslim. Jadi pantas kalau fisik mereka pun kuat-kuat, saudara hadirin. Lalu kemudian kalau dilihat dari sisi ibadahnya, umat Nabi terdahulu ini di samping ibadahnya panjang-panjang, lama-lama sesuai dengan umur yang Allah berikan kepada mereka, yaitu ratusan bahkan ribuan tahun, kualitas ibadah mereka pun sangat luar biasa bagusnya, saudara hadirin. Ada satu kisah populer umat dari Nabi Musa alaihissalam yang telah beribadah selama 500 tahun di dalam sebuah gua, sampai tempat sujudnya, saudara hadirin, cekung. Dan ketika si hamba Allah atau si umat dari Nabi Musa alaihissalam ini melakukan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai tubuhnya memancarkan cahaya karena begitu hebatnya kualitas ibadah umat Nabi terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi walaupun kondisi mereka seperti itu, mereka tidak pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Akan tetapi justru ironisnya, kita umat akhirul zaman, kita umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat yang terbaik, yaitu kuntum khairu umat, kamu adalah umat yang terbaik. Lalu apa rahasianya? Kenapa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat yang terbaik? Karena kita mempunyai tugas mulia, yaitu dakwah wa tabligh, mengajak dan menyampaikan, yang dalam bahasa Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 tadi, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Atau dalam bahasa Al-Quran yang lainnya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati dalam menetapi kebenaran dan dalam menapaki kesabaran. Ini tugas dakwah wa tabligh, tugas mulia yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan adanya tugas mulia ini telah mengakibatkan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Dan tugas mulia ini, dakwah dan tabligh ini, hanya Allah membankan, hanya Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak Allah berikan kepada umat Nabi sebelumnya. Contoh seperti umat Nabi Adam alaihissalam, mereka tidak mempunyai tugas dakwah dan tabligh, mereka tidak mempunyai kewajiban untuk meneruskan risalah nabinya, mereka tidak punya kewajiban untuk meneruskan perjuangan nabinya. Karena begitu nabinya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, wafat kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan lagi nabi berikutnya, yaitu Nabi Idris alaihissalam, sebagai pengganti Nabi Adam dan sekaligus sebagai penerus perjuangan Nabi Adam. Demikian juga saudara hadirin dengan umatnya Nabi Idris alaihissalam, mereka juga tidak mempunyai tugas dakwah dan tabligh, tidak mempunyai tugas untuk meneruskan risalah nabinya. Karena begitu Nabi Idris alaihissalam wafat kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan lagi nabi berikutnya, yaitu Nabi Nuh alaihi wassalam. Sehingga umat Nabi Idris ini tidak punya tugas dan kewajiban untuk dakwah dan tabligh atau teruskan perjuangan nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti itulah risalah kenabian atau tugas kenabian ini bergulir dari nabi yang satu kepada nabi yang lainnya. Maka seiring dengan berjalan waktu, tugas kenabian atau risalah kenabian ini, dakwah wa tabligh ini
sampailah kepada pundak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berusia 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Lalu beliau berjuang dalam 2 periode selama 23 tahun. Periode pertama selama 13 tahun beliau berjuang di Mekah. Periode yang kedua yaitu periode Madinah, beliau berjuang selama 10 tahun. Jadi beliau berjuang atau berdakwah dan bertabligh selama 23 tahun dibantu oleh para sahabat. Maka saat beliau usia 40 tahun dia akan menjadi nabi dan rasul, ditambah beliau berjuang dalam 2 periode selama 23 tahun, maka menjadi 63 tahun. Sehingga di usia ke-63 tahun itulah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala sama seperti nabi-nabi yang lainnya. Namun yang membedakan, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Allah tidak akan pernah lagi menurunkan nabi sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khatamun nabi. Beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu dari seluruh para nabi. Dan nabi ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalah kenabian terhenti sampai di situ? Apakah perjuangan dakwah Islamnya cukup sampai di situ? Tentunya tidak. Risalah kenabian harus terus berlanjut sampai datangnya hari kiamat. Dakwah Islamnya harus terus kita tegakkan. Maka sekarang tugas mulia itu semua berada di pundak kita tanpa terkecuali yang mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tua muda, laki perempuan, kaya miskin, mengemban tugas mulia yaitu dakwah wa tabligh atau meneruskan risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan mempunyai tugas mulia ini telah mengakibatkan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun selama ini kita telah salah persepsi dalam memaknai dan memahami dakwah dan tabligh itu sendiri. Dakwah dan tabligh selama ini kita anggap sesuatu hal yang sangat luar biasa, lalu kita kemas dengan sedemikian rupa sehingga terkesan seakan dakwah itu tugas para ulama saja. Sehingga terkesan seolah-olah dakwah dan tabligh itu para ustaz, tugas para kiai saja. Padahal tidak. Dakwah itu sederhana. Yang luar biasa itu kerja dakwahnya, karena kerja yang diwasiatkan atau yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ini sederhana, mengajak dan menyampaikan. Jadi siapapun bisa. Tidak harus jadi ustaz dulu, tidak harus jadi kiai dulu, tidak harus hafal atau ayat-ayat Al-Qur'an dulu, tidak harus hafal hadis-hadis dulu. Tidak, saudara. Cukup dengan ilmu yang kita miliki, dengan terus kita sambil belajar. Dengan catatan kita kondisikan dengan kapasitas kita. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kita mulai dari diri kita memberikan contoh kepada keluarga. Sederhana sekali. Maka pantas terkait dengan ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita, balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku walau cuma 1 ayat. Ini sederhana sekali. Kalian wahai para pelajar, tatkala memasuki jam istirahat, begitu dengan suara azan dari masjid ini, maka sapa teman kalian, ajak rangkul teman kalian, yuk sahabat, kita sama-sama untuk menunaikan sholat berjamaah. Ini sudah dakwah. Demikian juga dengan para dewan guru. Tatkala jam istirahat atau tatkala lagi ngobrol di kantin, tiba-tiba terdengar suara azan, ajak siapa mereka, ayo kita sama-sama menunaikan sholat berjamaah. Ini sudah dakwah dan tabligh. Demikian juga di rumah kita,
Ketika kita melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita lagi asik nonton TV, lagi asik main game, begitu terdengar suara azan, maka ajak mereka, siapa mereka Pak? Nah, matikan dulu TV, matikan dulu gitu. Yuk kita sama-sama ke masjid untuk mereka sholat berjamaah. Ini sudah dakwah. Jadi dakwah itu sangat-sangat sederhana, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ikut ambil bagian dalam tugas mulia ini. Karena kalau kita tidak ikut ambil bagian dalam tugas mulia ini, kita hanya mengandalkan ibadah saja seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Jelas kita akan kalah oleh ibadah umat dan kita tahu. Kalau kita tidak mau ambil tugas mulia ini, tidak pantas kita untuk berikan sebagai umat yang terbaik. Dan kalau kita tidak mau ambil tugas mulia ini, maka tidak pantas kita mampu sebagai umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sesungguhnya inilah esensi atau hikmah yang dapat kita ambil dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat ini masih ramai diperingati oleh saudara-saudara kita sebagai wujud, sebagai bentuk dari kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekali kita merangkak dakwah wa tabligh untuk menegakkan ilah kalimatillah dan mereka menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, barang siapa atau jika kamu menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kamu. Masyarul muslimin rahimahullah, boleh jadi kalau selama ini doa kita lama diijabahnya, hajat-hajat kita lama dikabulkan, atau barangkali selama ini Allah enggak menolong kita karena kita tidak pernah menolong agama Allah, kita tidak pernah dakwah dan tabligh. Kita selama ini merasa cukup, merasa puas, merasa hebat, bahkan merasa bangga dengan amal ibadah kita. Kita sudah rajin sholat berjamaah, kita sudah rajin duduk di majelis taklim. Tapi kita tidak pernah peduli dengan keluarga kita, tidak pernah peduli dengan tetangga kita. Wallahi demi Allah, kita semua pernah dalam keuntungan apa kerugian yang sangat besar. Masyarakat muslimin rahimahullah, maka panas sekarang umat Islam seperti di negara kita ini mayoritas, tetapi kita dikendalikan, kita didikte, kita diatur oleh yang minoritas. Kita lemah, kita tidak ada power, kita laksana buah di lautan. Kenapa? Karena kita meninggalkan dakwah dan tabligh. Karena kita merasa hebat, merasa puas, merasa cukup dalam ibadah kita sendiri dengan tanpa peduli kepada yang lainnya. Masyarakat muslimin rahimahullah, maka sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ikut ambil bagian dalam tugas yang mulia ini. Pada akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara kesehatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita hadir dalam rangka taat kepadanya, dan manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki umur kita, mudah-mudahan ajarkan kita husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.